Tetapi dalam berpacaran itu bagaimana saling mendukung antara satu dengan yang lain dalam kehidupan jasmaninya juga dalam kehidupan rohani. Shalom, balik lagi di acara Ngobats, ngobrol bareng teman seiman. Nah, kenalkan, nama aku Rusia Gian. Aku yang akan memandu Ngobats pada episode 4 kali ini dengan tema pastinya love story. Nah, melanjutkan dari Ngobats episode sebelumnya, Naposo sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari teman-teman di kolom question and answer di Instagram story. Nah, buat teman-teman yang ketinggalan, jangan bersedih karena masih ada Ngobats-ngobat lainnya dengan tema yang pastinya nggak kalah menarik. Maka dari itu teman-teman, yuk jangan lupa di follow Instagram @naposohkbp di nhkbp_pejuang, dan jangan lupa juga subscribe YouTube Naposo HKBP Pejuang supaya selalu terupdate. Nah teman-teman, kita udah kedatangan nih narasumber istimewa yang siap menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Ada Amang Pendeta Majen Pakpahan. Shalom Amang. Bagaimana kabarnya Amang, sehat ya? Puji Tuhan. Terima kasih Amang, di tengah kesibukan dan pasti pandemik ini Amang telah meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol bersama anak-anak muda ya Amang ya. Terima kasih Amang. Nah Amang, tema kita malam ini kan love story ya Amang ya. Nah melanjutkan dari episode sebelumnya nih Amang. Jadi kalau misalnya boleh di-review ulang, kemarin itu ngomongin tentang bagaimana memasukkan Tuhan di dalam proses pencarian pasangan. Bagaimana anak-anak muda belajar untuk mencari pasangan yang seiman, sepadan, seimbang gitu ya Mang ya. Bagaimana gelap dan terang itu tidak bisa bersatu. Nah jadi kita kali ini bakal ngomongin yang pastinya berikutnya ya Mang, yaitu proses sudah pacaran gitu ya Mang. Nah maka dari itu subtema yang dipilih kali ini adalah Love with the Absence of Judgment, atau bahasa kerennya nih emang cinta tanpa penghakiman gitu Mang. Nah jadi tema kali ini cukup menarik hati dan perhatian banyak anak muda karena bisa dilihat Amang pertanyaannya tuh segudang loh Amang. Tapi hanya ada 9 atau 10 pertanyaan beruntung yang akan dijawab langsung oleh Amang Pendeta kita kali ini. Nah tapi Amang izinkan aku baca dulu ya Amang ayat Alkitab yang menjadi dasar topik Ngobats pada malam kali ini, yaitu dari 1 Korintus 13 ayat 13, yaitu demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar diantaranya adalah kasih nih Amang. Nah kita langsung ke pertanyaannya aja ya Amang ya. Dari ayat tadi ada pertanyaan nih Amang, sebenarnya mengapa sih yang terbesar itu kasih? Iya, terima kasih ya Ruth ya. Iya. Sangat bagus pertanyaannya. Ya memang kalau kita lihat dari ayat itu, mulai dari pasal 13 itu semua, memang semuanya adalah baik, harus ada itu iman, pengharapan, dan kasih. Ya tanpa iman juga kita tidak bisa masuk dalam kerajaan Tuhan. Yes, ya kan? betul. Pengharapan juga, tanpa ada pengharapan kita, apa artinya kita berbuat kasih? Ya gitu. Jadi semua saling bertautan antara satu dengan yang lain. Tapi ya ini kasih ini memang yang paling besar karena apa? Bahasa Yunaninya itu maijon gitu ya. Hampir dengan nama saya Amang gitu ya. kan. Wow, mantap. Kayak gitu. Jadi yang artinya yang paling tinggi artinya bahwa Tuhan itu telah memberikan kasihnya buat kita manusia, menyelamatkan kita umatnya. Nah itu makanya kasih itu yang paling besar di dalam kehidupan kita. Apa itu kasih itu adalah kasih agape, kasih yang sempurna dalam kehidupan itu. Jadi kasih itu yang tinggal di dalam kehidupan kita. Nah, manusia yang saling berbagi dengan orang lain.
Oke, terima kasih ya Mang jawabannya ya. Jadi kasih terbesar itu mungkin pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib ya Mang ya. Nah ini ada pertanyaan lagi nih Mang menarik nih. Jadi katanya apakah sebenarnya orang yang mencintai dan menyayangi kita kasihnya akan setara dengan kasih Tuhan? Mungkin maksudnya kayak apakah kasih dari sesama manusia itu akan sama besarnya dengan kasih yang Tuhan berikan gitu kali ya Mang pertanyaannya. Iya, terima kasih juga Ruth atas pertanyaan sudah memang sangat bagus. Ya memang seorang Kristiani itu harus menjadi teladan, meneladani Yesus Kristus. Yes. Ya kan? Jadi setiap perilaku kehidupan kita harus seperti Yesus Kristus. Bagaimana pemuda-pemudi? Kayak gitu kan sekarang. Ya harus seperti Yesus Kristus. Kalau dihubungkan dengan kehidupan kita, siapa yang sempurna seperti Yesus Kristus? Iya betul. Nggak ada ya Mang ya? Nggak ada, belum ada. Ya pasti nggak ada. Yes. Tetapi ya kita melangkah sesuai dengan ajaran yang dilakukan oleh Yesus Kristus itu. Jadi anak-anak Tuhan itu, muda-mudi itu harus selalu suri teladan dalam kehidupannya, dalam kasihnya seperti yang dilakukan oleh Yesus Kristus itu. Okay. Tidak samalah dalam kehidupan kita karena ada ya kemanusiaan kita itu manusia. Betul. Sifat manusia itu sifat daging ya Mang ya. Itu, iya betul. Itu kan. Nah itu ya. Betul Mang. Jadi kita harus menjadikan Tuhan sebagai teladan ya. Teladan betul. Dalam hidup kita. Oke Mang. Nah ini pertanyaan selanjutnya Mang. Di podcast sebelumnya kan dibahas bagaimana seorang anak muda ini harus bisa mencari pasangan yang sepadan dan seimbang ya Mang ya. Nah bagaimana nih Mang cara terbaik untuk menerima kekurangan pasangan kita? Karena kan meskipun seiman, sepadan, seimbang, tapi kan pasti dia punya kekurangan gitu ya Mang ya. Itu gimana tuh biar kita ya, memang ya kita manusia ini diciptakan Tuhan tidak ada yang sempurna. Ya betul. Pasti dalam kehidupan kita juga banyak perbedaan-perbedaan. Ya bagaimana walaupun agama, baik pun satu marga, bagaimana itu memupuk itu gitu kan? Yang utama ya saling keterbukaan. Terbuka ya? Iya, saya inilah, kamu inilah ya. Kalau semua keterbukaan itu saling mengisi berarti kita bisa melewati semua masa-masa ya berteman itu, masa kehidupan kita berpacaran itu akan indah dan langgeng gitu kan, selalu mengalir dengan sukacita walaupun ada kerikil-kerikil dalam masa berpacaran juga, pada masa muda-mudi itu. Pasti gitu. Emang ya. Tapi harus diingat tidak harus jadi, itu harus dijaga juga. Ya walaupun kan? udah lama iya, gitu udah ya lama, Mas. tapi yang menentukan itu kan hanya Tuhan. Yes betul. Gitu. Jadi mungkin dari kekurangan ini ya mungkin pasangan kita bisa mengisi ya kan? Iya saling mengisi. Iya betul. Jadi gitu ya teman-teman. Belum tentu pasti jadi ya walaupun cocok, walaupun udah lama, yang penting terbuka ya Mang ya. Tapi kita sampaikan kepada Tuhan, kalau itu memang jodoh kita, pasti Tuhan akan menyatukan kita menjadi keluarga gitu. Betul Amang. Oke, baik Amang. Wah, menarik ya Amang ya. Ya, sangat menarik. Pak Pendeta juga ada masa pacar-pacaran dulu sama Inan. Bisa nih Amang nih. 10 tahun dong. Wih, 10 tahun ya Amang? Iya, pacaran. Wah, nanti deh kita bakal kulik-kulik sedikit ya Amang. Boleh ya Amang ya? Boleh. Oke, mantap. Nah, di Ngobats juga sebelumnya Amang, kita diminta untuk mencari pasangan yang seiman. Karena katanya kan memang agama itu buatan manusia, seiman itu sedangkan kepercayaan kita pada Tuhan ya Mang ya. Kemudian di episode sekarang kita ngomongin di subtema bahwa cinta itu tanpa penghakiman ya Mang. Nah kita tahu bahwa pertumbuhan iman orang-orang beda-beda ya kan ya Mang. Bagaimana sih Amang cara kita menegur pasangan kita agar mau mengalami pertumbuhan iman? Mungkin dengan memberikan mungkin melakukan disiplin rohani seperti berdoa, saat teduh, baca buku rohani tanpa memberikan penghakiman dan kesan bahwa kita tuh lebih baik dalam hal tersebut gitu. Iya, memang enak ini dijawab Ruth. Dulu waktu Pak Pendeta masih remaja atau pemuda, ya sama-sama ke gereja jalan kaki, ya gitu kan. Pulang dari gereja, sama-sama menyanyi apa yang sudah diajarkan di kor itu dinyanyikan di jalan. Jadi dulu nggak ada
apa lihat teks core-nya, semua hafal kayak Hafal gitu ya. kan, ya gitu. Betul. Ya, jadi yang kita lihat pada di kota ini, ya memang kita ada yang di sana, ada yang di sini. Cara membangun kerohanian itu, ibadah itu ya, kita buat waktu. Oh, kita berdua jam sekian ya. Bersama-sama Iya, pasangan kita ya, bersama-sama. Mang ya. Wow. oke. Walaupun berbeda tempat bisa. Kita jam Iya. sekian ya, kita atur untuk baca Alkitab ya. Kita sudah sampai di rumah gitu. Walaupun berjauhan, saling membangun di dalam ya Yes, rohani iya, kita. Jadi itu artinya kalau sama-sama sudah satu iman, harus saling membangun antar satu dengan yang lain. Bukan mau meninggikan kita lah yang paling kudus, yang pacar kita tidak kudus. Jadi bukan seperti itu. Tetapi dalam berpacaran itu bagaimana saling mendukung antara satu dengan yang lain dalam kehidupan jasmaninya juga dalam kehidupan rohani terlebih. Nah, Jadi gitu. Ada waktu. iya, jadi jangan baper ya kali Iya, ya, jangan Amang ya. baper, Kalau ya. kita minta berdoa gitu ya. Sintua kau katanya. Ya, kan, seperti iya. itu. Ya, jadi harus ya saling mendukung lah bagaimana keluarga Yes. yang nanti yang dibangun itu menjadi keluarga yang damai sejahtera. Yes. Masa pacaran itu juga itulah langkah untuk membentuk Keluarga ya, Kayak betul. gitu. Karena menggambarkan juga ya, Mang, nanti keluarga yang kayak gimana di pasangan pacaran itu ya, Mang. Iya. Oke, nah bisa nih ya teman-teman, silakan langsung di line pasangannya mungkin. Ayo kita habis ini saat teduh bareng gitu ya, Mang ya. sampai berat. Mari kita saling membaca Alkitab kan sekarang udah maju alat Iya, canggih, betul. kan bisa online juga bisa ya kan bagaimanapun Yes. bisa berhubungan sama-sama berdoa untuk Tuhan, Iya. beribadah untuk Tuhan gitu kan. Betul. Dengerin podcast. Iya dengan podcast Poso ya mungkin. itu Napo Sebelum HKBP Pejuang ini ya kan luar biasa juga kan. Mantap, Nah, gitu. betul. Oke, mantap ya gitu ya teman-teman. Jangan berkecil hati, jadi tetap harus selalu saling membangun disiplin rohaninya. Nah, Amang, kan kalau kata orang love itu about give and give ya, Amang ya, tentang memberi bahwa. Nah, hal ini menimbulkan pertanyaan juga dari teman kita bahwa bagaimana sih tentang tingkat dan batas kepercayaan yang harus diberikan dalam suatu hubungan. Bagaimana dan sampai mana kepercayaan itu, Amang? Iya, jadi kepercayaan sesama pasangan ini, semasa pacaran itu ya harus satu saling membangun ya itu kan, Iya. antara satu dengan yang lain, dan juga harus jujur, Yes, terbuka tadi ya, Amang. terbuka. Ya kan? Antara satu dengan yang lain itu harus terbuka. Kenapa? Kalau seseorang itu tertutup dengan pasangannya, ya bagaimana membangun seterusnya? Yes. Ya, jadi kalau saling menutupi, saling membangun, saling mencari yaitu kekurangan dan kelebihan itu, ya di sana akan ada sukacita. Walaupun ada kerikil-kerikilnya tadi, Kerikil, ya. tapi ya kita sudah bisa melewati masa berpacaran ini. Ya, dan juga di sanalah kita saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Oh, seperti ini yang akan kita bangun masa pacaran. Oh, kamu bagaimana studinya? Oh, kamu bagaimana pekerjaannya? Ada di sana akan ada sukacita yang luar biasa dalam kehidupan itu. Bisa juga di sini mungkin terbuka akan masalah-masalah kita juga ya, karena biar sama-sama mendoakan gitu ya, Mang ya. Jadi jangan cuma mau happy-nya aja gitu ya. Ya, di sana kan kekurangan-kekurangannya kita itu harus kita kasih tahu. Iya, betul. Biar saling mendukung, saling mendoakan, saling melengkapi. Ya, sebab kita ini kan mungkin dua yang berbeda. Kalau kekurangan ini bisa kita tutupi, kekurangan yang sini bisa ditutupi yang sini. Ya semua saling melengkapi. Oh, masalah Indah, ya indah pada saatnya juga. Sukacita, itulah artinya kasih tadi. Yes. Ya kalau saling mengasihi pasti saling membangun antara satu dengan yang lain ya gitu. Berarti dasarnya tetap harus kasih Iya, dulu ya, kasih itu Mang yang ya. utama, bukan cinta. Bukan cinta. Nah, boleh nih Amang menarik. Apa sih bedanya cinta dan kasih nih, Amang? Ya cinta bisa dipandang dari sudut ya hanya tadi udah saya paparkan sebelumnya. Hanya melihat Fisik. dia kegantengannya, Yes. kekayaannya, ya dari sudut-sudut luarnya. Tapi kalau kasih itu kan sudah dari dalam. Yes. Ya Oke. seperti Yesus tadi yang kita gambarkan, dia mau berkorban untuk kita. Yes. Ya Oke. sama pasangan juga seperti itu. Di situ. Jadi kalau kasih sudah sempurna ya gitu kan.
Ya. Nah, itu bedanya yang saya tahu ya. Oke, kasih itu pengorbanan Iya, ya gitu. pengorbanan, Bagaimana iya, kita mau berusaha menjadi yang terbaik buat Yang pasangan terbaik, kita iya, gitu ya iya, emang ya. iya. Oke, mantap ya emang ya. Pertanyaannya cukup menarik dan sangat-sangat mendalam nih kayaknya. Dia kayaknya agak risih mungkin ditanya-tanya sama pasangannya gitu ya mungkin ya. Apakah itu baik ya emang ya? Misalnya selalu ditelepon gitu, selalu ditanya lokasinya di mana, itu mungkin ya. Apakah harus seperti itu Amang dalam hubungan itu? Apakah harus seterbuka itu kah nantinya? Iya, perhatian bisa. Ya pasti harus diperhatikan lah, nanti juga kalau nggak diperhatikan pasti bingung. Marah-marah gimana, itu pacar apa enggak ya, kayak gitu kan. Betul. Ya perlu perhatian, tapi ya ada batas-batasnya. Kan itu ada komunikasi tadi ya Ruth ya. Yes. Ya di antara kedua ini pasti ada komunikasi, waktu kapan dia Iya. berhubungan bisa, ditanya bisa. Ya yang bagus-bagusnya untuk membangun masa berpacaran itu ya seindah manapun harus kita dukung dengan baik, ya kan. Jadi kalau setiap saat ditanya, setiap ini ditanya kapan kerjanya, Iya benar. kapan kuliahnya, kapan belajarnya, gitu kan. Jadi bucin ya emang ya. Jadi lebih bagus ada kesepakatan dalam kehidupannya. Yang pertama harus saling percaya. Yes. Nah, itu antara satu dimanapun itu situasinya. Mungkin 1 bulan tidak ada hubungan karena kesibukannya, kita jangan terus khawatir dengan dia. Tapi pasti kesepakatan kita itu antara satu dengan yang lain itu harus kita bina dalam tekad percaya, saling percaya. Dari komunikasi itu Ya, tadi ya Mang ya, komunikasi. pentingnya juga komunikasi ya. Apalagi sekarang kan udah era keren ya Mang ya, teknologi di mana-mana. Iya. Tinggal telepon, tinggal apa gitu ya Mang ya. Iya, dulu Pak Pendeta nggak bisa seperti itu. Paling-paling surat. Surat. Nah, gitu kan. Itu pun ditunggu 1 minggu baru nyampe. Pakai Ini, parfum, Mamang? Ya pakai semprot dengan parfum. Keren ya Dengan Mang surat ya. warna ya, kertas warna itu Iya kan. betul. Ya, gitu. Kayaknya nih Amang nih tipe yang romantis ya Mang. Bisa nih dikasih tips and trick nanti ya Mang ya Oke buat lah, laki-laki. Oke, next pertanyaan ya Mang ya. Iya. Ini ada pertanyaan nomor 6. Bagaimana sih cara memberikan semangat kepada pasangan yang sedang dalam masalah katanya Mang? Iya. Memang itu yang sangat perlu. Iya. Saling support Iya, ya. saling support antara satu dengan yang lain tadi. Kenapa? Caranya ya harus dengan pendekatan yang begitu saling mengenal. Oh, apa masalahnya? Kan saya masih ada mendukungmu, kayak gitu kan? Pasti lebih here. semangat kan? Ya, Iya. saya kan ada di belakang mendukungmu gitu kan? Mantap. Jadi ya itu perlu juga, ya kan? Dalam kehidupan ya saling mendukung, jangan hanya enak-enaknya saja. Yes. Oh, baru berteman kalau sudah ada pergumulan, persoalan, masalah, tapi menjauh tidak pernah Putus putus. gitu. Ya, jangan seperti itu. Itu bukan yang mengasihi, Yes. tapi itu hanya ya buat sementara saja. Tapi dalam kehidupan itu juga harus ya kita cari. Oh, kamu kan contohnya kamu kan wanita atau cewek yang paling tangguh, laki-laki yang paling tangguh, pasti bisa keluar dari persoalan itu. Itu kasih semangat loh. Kata-kata Support, ya. motivasi Iya, ya. motivasi. Iya, biasanya Pak Sintua RC Siagian ini motivasi, kayak gitu kan? Iya, memberi motivasi Yes. supaya keluar dari segala persoalan-persoalan, dan ingat jangan lupa membawa di dalam doa. Yes, betul. Nah, Yang itu. paling penting ya Mang Iya, ya. jangan lupa membawa di dalam doa. Iya. Supaya Roh Kudus bekerja, supaya Tuhan Yesus memberikan solusi di setiap persoalan itu. Itulah artinya saling mendukung dalam masa-masa pertemanan. Iya. Kayak gitu. Nah itu teman-teman, jangan lupa seindah-indah ya kata-kata yang dibuat laki-laki, lebih indah doa ya Oh Mang iya, ya. doa sangat luar biasa kan, mengubah semuanya. Yes, Gitu. betul. Oke, next ya Mang. Ini pertanyaan cukup menarik nih ya Mang. Kalau tadi kita udah belajar memberikan kepercayaan dan semangat ke pasangan kita, bagaimana dengan permintaan maaf, Amang? Nah, ini mungkin jadi begini pertanyaannya, Mang. Kalau dalam hubungan ada masalah, apakah selalu meminta maaf itu benar dilakukan walau kita merasa benar? Nah, mungkin ini yang nanya nih
cowok kali ya emang ya, karena mungkin ada pepatah bilang cewek itu selalu merasa paling benar gitu kan emang ya. Nah menurut Amang sendiri dari pernyataan bahwa cewek itu selalu benar, sehingga untuk mungkin mencegah terjadinya perang dunia ketiga gitu ya emang ya di antara pasangan, apakah ketika cowok itu merasa lebih dituntut untuk meminta maaf meski merasa benar, apakah sebenarnya itu benar ya emang ya? Ya dalam masa pacaran itu pasti adalah kerikil-kerikil yang kita hadapi. Namanya masa pacaran. Pasti ada perbedaan pendapat ya. Ya itu pasti. Tetapi apakah persoalan yang kecil itu membuat ya masa pacaran kita itu buyar? Itu yang perlu. Jadi dalam masa pacaran itu juga harus saling, tadi saya paparkan itu saling mengisi. Kenapa harus saling mengisi? Ya memang kita sudah mulai mengenal bagaimana dia sebenarnya. Ya kalau Pak Pendeta waktu pastoral pranikah itu yang pertama mau mertupel. Saya buat bagaimana pengenalan tentang dia. Iya. Okay. Jadi saya buat pertanyaan beberapa. Nomor berapa nomor sepatunya, iya nomor berapa nomor bajunya, nomor berapa ininya, saya buat pertanyaan. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan yang dijawabnya bisa juga nggak tahu nomor sepatu pacarnya yang mau dinikahinya, ya gitu kan. Jadi hal-hal kecil seperti itu. Iya, jadi kalau sudah mengerti oh sifatnya ini, walaupun saya yang benar, tapi bisa saya minta maaf. Nanti saya luruskan lagi, saya sudah tenang. Itu bukan karena kita minta yang benar minta maaf salah, bukan. Tapi ya bagaimana nanti selanjutnya masa pacaran ini ya harus saling tahu, mengenal. Oh ini sifatnya seperti ini, oh saya harus seperti ini dulu. Nanti saya terangkan. Ya ada seperti itu. Jangan ada oh harus minta sekarang, jangan seperti itu. Ya harus saling membangun sesama masa pacaran itu. Dan di sana akan teraih suatu keindahan ya itu kan. Siapapun tadi itu bertanya itu, yang pasti jawabannya itu supaya saling melengkapi dengan saling mengenal antara satu dengan yang lain. Walaupun kita yang benar kita minta maaf untuk melanjutkan hubungan kita masa pacaran itu, ya kita tidak salah minta maaf. Kalau menurut saya kan. Karena meminta maaf itu bukan hal yang merendahkan diri kita ya Mang ya. Justru itu menunjukkan bahwa kita tuh berhati yang lebih besar ya Mang ya. Wow, sangat indah ya Mang ya. Tadi jawaban Amang aku sedikit tersentuh karena aku juga tipe orang yang agak keras kepala gitu. Ya? Jadi kita harus tahu pasangan kita ini bagaimana ya Mang. Kapan harus bisa berbicara serius, kapan minta maaf gitu ya Mang ya. Oke Amang, ini sisa 2 pertanyaan lagi nih Amang. Susah gampang memang ya Mang ya kalau di membina hubungan ini ya Mang ya. Tapi nggak banyak loh kata Amang bilang kan walaupun sudah lama tiba-tiba putus gitu ya Amang ya. Terbentuklah mantan gitu ya Mang ya. Nah 2 pertanyaan ini adalah berkaitan dengan mantan. Katanya gimana sih caranya move on dari mantan gitu Amang? Apa sih move on? Move on tuh melupakan. Iya. Yang pertama itu ya memang kalau sudah memang putus hubungan kita, jangan kita bangun lagi hubungan dengan dia. Jangan kita simpan lagi fotonya di HP kita ya kan. Itu membangkitkan kembali semakin rindu sama yang kita cintai dulu ya kan. Nah itu perlu itu. Kan kadang contohnya muda-mudi disimpan lagi lihat-lihatnya. Itu makin menumbuhkan kembali ya kan. Ya yang pertama kalaupun kita move on itu dari sahabat kita itu, teman kita itu, yang perlu ya udahlah. Yang terbaik sudah kita lakukan selama berteman, berpacaran itu. Jadi inilah yang terbaik. Jadi yang pertama tadi Pak Pendeta katakan, ya kalau masa pacaran itu bukan harus jadi. Yang penentu kejadian, yang jadi itu hanya Tuhan. Tapi masa waktu pacaran itu ada. Nah itu ya. Oke emang. Jadi jangan takut ya. Hapus aja langsung. Jangan tapi tunggu. Jangan dendam gitu. Iya, betul. Nah, ini juga ada pertanyaan selanjutnya nih emang. Gimana sih memperbaiki hubungan dengan mantan katanya gitu?
buat apa lagi diperbaiki Buat abang? apa ya? Nah, Mungkin gimana tuh? mungkin maksudnya biar nggak dendam gitu, biar ngobrol seperti teman biasa gitu. Mungkin satu pelayanan kan dia Amang, terus karena mungkin putus jadi ada canggung gitu. Gimana tuh? Ya memang itu lendanya kalau satu iman pasti saling mengerti ya. Ya kalau seperti itu harus saling ya gimana ya ini Ruth ya. Susah juga Amang Susah ya. juga. Jadi ya berarti dia mau kembali lagi, bersemi kembali lagi. Oh, itu beda lagi ya Amang. Itu beda lagi kalau ceritanya. Iya beda lagi. Jadi gimana ini ya? Agak-agak sulit Susah juga ya. ya. Masa-masa sekarang ini. Karena memang kalau memang udah selesai ya Iya, Amang selesai ya. gitu. Kalau emang mau bina lagi beda lagi Beda gitu lagi ya. ya gitu. Iya betul. Nah pertanyaan terakhir nih boleh ya? Satu ya. Oke. Jadi ini pertanyaannya cukup spesial nih emang. Pastinya sudah ditunggu oleh banyak anak muda. Begini pertanyaannya. Bapak, saya mau nanya, kenal mama di mana? Tuh yang nanya tuh Amang tuh. Ya sudah pastilah di dalam perkuliahan ya gitu kan. Boleh nih Amang, mungkin di nostalgia dikit gimana sih waktu Amang ketemu? Apa sih mungkin tanda-tanda, wah dia nih kayaknya nih Amang. Ya namanya pada masa ya Amang masih muda kan. Ya gimana ya? Bukan seperti yang sekarang ini ya kan. Sudah tuh? lebih maju lah sekarang ya kan. Ya kebetulan tempat kuliah Amang dekatan dengan tempat kuliah Inang ya kan. STT dengan Nomensen ya gitu kan. Wow. Nomensen Inang jurusan bahasa Inggris ya kan. Nah, jadi biasanya ya STT itu kebanyakan laki-laki. Iya. Nomensen itu Perempuan. ya gitu kan. Nah, itu. Jadi ya ada waktu senggang pergi untuk ya jalan-jalan ke Nomensen ya gitu. Okay. Nah, di sana lah mulai ketemu dengan Inang. Pandangan pertama kah Amang? Iya, pandangan pertama pastilah. Yes, mantep ya. Iya. Jadi ya terus kita bangun, kita jauhan. Dia juga ditempatkan di Tarutu. Kita juga melayani tempat lain. Walaupun sudah 10 tahun masa pacaran itu. Kami 10 tahun. Waduh. Iya. Puji Tuhan, ya disatukan Tuhan. Ya, itulah begitu indah dalam kehidupan itu. Karena apa? Sudah tahu, saling tahu antara satu dengan yang lain. Sudah saling melengkapi. Oh ini gampang marah ini gitu kan. Iya, ini baik orangnya ini gitu kan. Jadi sudah saling kalau marah ini seperti inilah. Ya itu seperti tadi yang saya bilang. Walaupun kita benar tapi dia marah ya sudah tahu sifatnya ya kita dulu mengalah nggak salah. Ya itulah membangun dalam masa-masa pacaran itu. Yang pasti semangat. Ya. Karena memang susah gampang ya Amang ya. Itu masa 10 tahun kan nggak gampang. Wah, iya, itu betul. kan nggak mudah. Tapi ya kita sampai sekarang sudah ada anak kita, ya itu luar biasa, ya kan? Mantap. Itulah secara ringkas. Mungkin Inang yang dengerin sedang mengingat-ingat ya Amang ya. Gitu ya. Mungkin bisa nih buat sesi khusus buat Amang dan Inang ya. Karena cukup menarik ya 10 tahun. Mungkin 10 tahun itu kan apalagi di zaman sekarang pacaran kan udah mulai gitu ya Amang ya. Jadi mungkin bisa nih diingatkan lagi untuk anak-anak muda bagaimana sih pacaran kudus di hadapan Tuhan ya itu Amang ya. Itu yang perlu. Yes. Itu sangat bagus. Saya kutip itu. Pacaran kudus. Masa pacaran itu harus dijaga. Iya betul. Ya. Waktu pastoral counseling juga, saya tanya itu sudah sampai di mana masa pacarannya. Jadi itu masa pacaran itu harus dijaga, harus langgeng nanti sudah berkeluarga juga. Oh di sana indah, oh rupanya seperti ini. Itu masa pacaran itu juga masih casing-casingnya lah. Iya betul. Ya itu sudah berkeluarga nanti lebih besar lagi akan kita hadapi. Ya dari dalam diri suami kita, istri kita yang kita hadapi itu. Jadi mari yang pertama tadi yang saya mari mau dituntun oleh Tuhan dalam kasih Kristus.
yang pasti ada damai, yaitu pasti asalkan Ya. ada Tuhan di Iya, tengah-tengahnya betul, ya betul. Amang ya, betul. Baik, terima kasih nih Amang untuk insight-nya, keren-keren banget. Kita diingatkan lagi ya, memang kalau pasangan itu kan pergumulan ya Amang Iya. ya. Pasangan tuh memilih kedua tersusah ya Amang ya dalam hidup ya. Setelah iman pasti pasangan hidup, karena ya kalau misalnya kita salah pilih pasangan, wow gawat ya Amang ya. Iya. Oke Amang. Oke Amang, terima kasih Amang atas waktu Terima kasih, dan Ruth, ya. ilmunya ya Amang ya, sangat-sangat insightful. Terima kasih. Semoga episode Ngobats kita kali ini dapat menjadi reminder buat teman-teman bahwa indeed love itu benar-benar complicated, tapi karena kita mengasihi sesama, maka dari itu Tuhan lebih dulu mengasihi kita, maka dari itu kita bisa mengasihi sesama kita. Nah, jangan menyerah untuk terus bergumul akan pasangan hidup ya Bang ya. Berdoa dan usahakan. Oh ya, aku mau ngingetin juga, jangan lupa follow Instagram Naposal KBP di @nhkbp_pejuang. Jangan lupa juga follow HKBP Pejuang, dan jangan lupa pastinya subscribe YouTube kita di Naposal KBP Pejuang. Jangan lupa juga pastinya pencet loncengnya ya Mang ya, biar terupdate selalu. Oke, di sini aja Ngobats kita pada kali ini. See you at another episode of Ngobats. Bye, God bless.